Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi tempat penyembahan berhala. Nih, saya tunjukkan. Siapa yang menulis tadi itu? Oh, Yang dia aku tidak tanya, tahu yang bahwa menulis siapa? Nabi Ka'bah tempat penyembahan berhala sebelum Muhammad jadi nabi. Makanya Muhammad Di itu mana di situ bekerja. tertulis? Nih, perhatikan. Tertulis di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tidak ada tertulis di situ. Jangan kau menyebut. Baik. Hah? Nih, perhatikan. Respect Ini Kompas lawan ya, ini. nggak main-main nih. Kompas, perhatikan. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis? Sejarah Yang menulis Ka'bah siapa? dari masa ke masa, perhatikan. Siapa yang menulis? Ka'bah Siapa yang menulis? sebelum di masa kenabian, tempat apa dia? Ka'bah itu. Nih, Ka'bah sebelum era Islam. Nih, sebelum Islam Siapa yang datang menulis? dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh apa? Oleh apa? Berhala. Berhala. Betul. Di mana Nabi Muhammad di situ Berhala. Nah, ada datanya. makanya saya bilang, setelah sebelum Muhammad jadi nabi umur 40. Balik kamera kamu itu, saya tanya kamu Balik dulu kamera saya. Balik dulu. Nah, sebelum Muhammad umur Di mana di 40, situ? dia kan belum menerima wahyu, betul? Maksudnya, Oke, tapi dia sudah biasa ke Ka'bah, betul? kamu tadi menyembah Nabi Muhammad itu berhala di mana datanya? Terus Tidak ngapain ada dia ke tertulis Ka'bah? di situ. Dia ngapain ke Ka'bah? Disko dia. Dia ke Ka'bah ngapain? Ka'bah itu adalah tempat penyembahan. Bagaimana mungkin Muhammad di sana dia cuman main disko? Dia pasti ikut di sana. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Ngapain? Nyembah berhala. Tidak ada tertulis Nabi Muhammad. Ya udah, sekarang saya tanya, ngapain orang ke masjid? Sebentar, saya tanya kamu dulu, Deng. Ngapain orang pergi ke masjid? Sholat. Oke, tidak perlu dijelaskan di situ kalau dia sholat. Kalau ke masjid, apalagi rutinitas, pasti dia sholat. Sekarang, Ganti-gantian. tenang. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Takut Pak Idris. Tenang. Aku yang tanya lagi kamu. Ngapain Sudah orang dijawab. pergi ke Ka'bah? Ya sudah kamu jelaskan tadi. Oke, sekarang aku lagi giliran saya. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Iya, pergi di sana lah sholat. Ngapain? Sholat lah di sana. Oke, sholat. Sebelum Muhammad jadi nabi, itu tempat penyembahan berhala, betul? Kontol kau. Jangan ya Pak Cok. Sudah saya bilang, orang Islam kalau diajak debat bahas agama, maka keluarlah kata-kata mutiara yang sangat Islami. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu nggak bisa dibahas-bahas agamanya, yang ada keluar celurit. Kenapa? Orang Islam itu memang tidak akan mungkin bisa membahas agamanya. Iya, ganti-gantian boleh. Oke, sekarang saya tanya, ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah? Apakah dia Dari tadi disko? kamu bertanya itu. Ngapain Sembahyang, Muhammad pergi ke Ka'bah, sholat. Deng? Ngapain? Di sana dia sholat. Oke, Sembahyang. sebelum dia jadi nabi, Ka'bah tempat apa? Sebelum jadi nabi memang di situ ada berhala, tapi bukan Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Di mana katanya di situ? Terus dia nyembah siapa di sini? Tidak Dia ada masuk ke itu. rumah penyembahan berhala, betul? Tapi tidak ada datanya di situ tertulis Nabi Muhammad Tidak menyembah ada berhala. datanya. Baik, saya tunjukkan ayat Quran. Saya akan menunjukkan ayat Quran yang menggambarkan bagaimana Muhammad sebelum dia diangkat jadi nabi. Perhatikan. Di dalam surat Abasa ayat yang keempat, saya tunjukkan. Sebelum Muhammad jadi nabi, ngapain dia? Apakah dia mengerti dengan kebenaran? Saya tunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang penyembah berhala. Bisa-bisanya Anda katakan Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Nih, saya ada tunjukkan. datanya, di mana ada datanya? Carilah di dalam Al-Quran kalau Saya ada. balikan dulu kamera Di saya. hadis itu kamu cari. Saya balikan dulu Tidak kamera ada, saya. kita santai Baik. diskusi. Baik, Jangan di kamu dalam itu. surat Ad-Duha ayat yang keempat. Parah. Ya.
Apa dikatakan di sini? Mm-mm. Baik. Biar saya ngadapi nih. Nih. Tenang saja ini orang. Di Bukan saya dalam emosi, saya surat tidak ada emosi. Ad-Duha Tidak ada emosi. dikatakan Apa bahwa emosi? Kalau Muhammad kita diskusi itu jangan adalah emosi. seorang. Itu dengan baik. Nih, Karena kita lawan Ad-Duha orang ayat yang botol. ke-6. Nih perhatikan, Ad-Duha ayat yang ke-6. Perhatikan. Oke. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lihatlah terjemahannya dirubah oleh orang-orang Islam. Lihat. Apa di sini dikatakan? Dikatakan bahwa Muhammad nih dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung. Kata bingung ini dikatakan dolan. Ini sama dengan ayat surat Al-Fatihah, ya, dikatakan walad dolin. Janganlah tunjukkan kami ke jalan yang sesat. Nih, kita bacakan tafsir Kementerian Agama ya. Bacakan tafsir Kementerian Agama. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad umur 40, dia tahu akidah dan hukum yang benar nggak? Itu umur berapa itu, Dis? Di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tunjukkan Dan datanya. bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang dolan? Dolan ini sesat. Bingung. Karena belum Berapa umurnya mengetahui di situ? akidah dan Umur hukum berapa yang di situ? benar. Lalu dia Umur memberikan berapa di situ? petunjuk melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Perhatikan. Umur berapa di situ dia bingung? Sebelum berapa umur dia? 40. Umur berapa? Sebelum 40. Artinya umur 0 Iyalah, sampai 39. Sebelum 40 umurnya berapa? 3 tahun 0 sampai 39. Hah? 0 sampai Tertulis di 39. mana? Tertulis di mana? Ya sebelum umur 40 ya 0 sampai 39 lah Abdul. Kok tertulis di mana? Oke, umur berapa Muhammad dapat wahyu? Tertulis di mana? Selesaikan dulu baru lari ke sana. Di mana nih Muhammad menyembah berhala? Ah, sudah. Ada. Kau lebih Sudah ada bagus momen, kau Bang. anu sana. Kau pergi sana Lewat laut main-main kau, sama ganti-gantian. main-main adu cupang sana. Nah, kau tidur di sana.